karena pemilu ini harus pemilu damai, pemilu yang beradab, diselesaikan juga secara beradab. Dan salah satu cara orang beradab menyelesaikan masalah itu karena bermusyawarah. Iya, betul. Ya, tidak perlu harus lapor polisi, jaksa, ke pengadilan, kan hanya urusan kecil, kita rugi materi, rugi waktu. Bahkan dalam namanya proses seperti itu pasti ada hati yang terluka. Nah, kalau kita bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, itulah cara yang paling beradab. Kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, pemilu maupun pemilihan merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk menentukan atau berpartisipasi menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu maupun pemilihan pada akhirnya berfungsi sebagai legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu maupun pemilihan ini konsep pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah itu dapat diasosiasikan. Sejatinya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ini selalu diwarnai dengan hiruk-pikuk, baik dari persiapannya maupun dalam pelaksanaan tahapannya. Nah, kesuksesan dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan tidak hanya dilihat dari bagaimana proses pemungutan suaranya, tapi ada hal penting yang harus kita ingat ataupun kita perhatikan, yakni tentang penyelesaian sengketa yang terjadi pada proses tersebut. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, edisi hari ini Orasi akan membahas lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa tersebut dalam topik obrolan problematika penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, saat ini sudah hadir bersama saya di Orasi. Narasumber kita adalah anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang juga merupakan Koordif penyelesaian sengketa. Nah, langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda semua. Sahabat Bawaslu, narasumber kita hari ini adalah Bapak Ahmad Abdullah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Iya, alhamdulillah ya, Pak. Tentunya kami selalu mendoakan yang terbaik untuk Bapak. Amin. Sehat selalu dan keluarga juga diberikan kemudahan, kelancaran dan tentunya keberkahan dalam setiap aktivitasnya, tentunya dalam memimpin di Bawaslu Provinsi ini ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Iya, amin. Oke, Pak, izin saya Windy akan memandu jalannya orasi ini 30 menit ke depan dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi terkait problematika penyelesaian sengketa pada pemilu maupun pemilihan. Nah, sebelum kita masuk pada topik ini, Pak, mungkin bisa diceritakan untuk sahabat Bawaslu sekalian nih, bagaimana perjalanan karir Bapak. Kita ketahui bersama bahwa Bapak ini adalah ASN ya, Pak. Dan akhirnya kemudian sekarang berkecimpung di lembaga pengawasan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Ahmad. Saya lahir di Limboto ya. Dulu Limboto. Sekarang Limboto Barat ya. Jadi asli orang kabupaten. Alhamdulillah saya di dunia kepemiluan ini ya kurang lebih berkarir ya sudah hampir 20 tahun ya. Jadi saya di KPU Provinsi Gorontalo cukup lama, 3 periode ya, 15 tahun. Kemudian sejak 2018 kemarin sampai hari ini ya 3 tahun terakhir terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ya, jadi aktivitas dalam kepemiluan ya kurang lebih sudah 18 tahun ya. Wow. Jadi saya juga tercatat sebagai ASN ya di IAIN Gorontalo. Alma mater saya kuliah di sana, pernah beraktivitas semacam mahasiswa di kampus IAIN. Dulu masih STAIN ya, sekarang sudah IAIN. Insya Allah IAIN menuju UIN ya, universitas. Jadi itu sekelumit tentang aktivitas saya di karir di pemiluan. 18 tahun Pak yang menjadi penyelenggara. Iya,
banyak Iya, banyak waktu yang tidak singkat begitu. Kita doakan terbaik untuk Iya. karir Bapak di penyelenggara ini, Insya Pak ya. Iya, langsung saja nih Pak, kita masuk pada topik obrolan kita terkait penyelesaian sengketa. Nah, ketika kita berbicara tentang penyelesaian sengketa itu sendiri, Pak, banyak hal kemudian yang menjadi pertanyaan nih Pak, terkait apa sih penyelesaian sengketa, siapa saja yang pihak yang bersengketa tersebut, kemudian apa objek dan subjek dari sengketa ini, dan kemudian apa juga jenis-jenis dari sengketa ini, baik itu pemilu maupun pemilihan. Silakan Pak. Ya, jadi sebelum masuk ke masalah sengketa, jadi kita lihat kalau sejarah pemilu dulu sebelum ada Bawaslu, Iya. itu dulu ada namanya Panwas ya, Iya. bersifat ad hoc. Dan Panwas atau pengawas pemilu itu dibentuk oleh KPU. Iya. Salah satunya adalah mengawasi termasuk penyelesaian sengketa. Tapi dalam perkembangannya bahwa tidak elok juga, misalnya ada lembaga yang mengawasi pemilu termasuk KPU, tetapi dia masih dibentuk oleh KPU. Iya. Saya dulu waktu pemilu 2004 ya, 2004 kemudian 2009 itu membentuk namanya Panwas itu. Jadi Panwas itu dibentuk oleh KPU. Iya. Namun dalam perjalanannya itu sudah dirubah dan Bawaslu sudah dibentuk langsung oleh undang-undang secara hierarkis. Tugas Bawaslu itu salah satunya penyelesaian sengketa, selain ada tugas-tugas misalnya penanganan pelanggaran, kemudian pelanggaran pidana administrasi, bahkan pelanggaran etik. Iya. Namun dalamnya adalah penyelesaian sengketa. Nah, sebenarnya di undang-undang itu memang disebut salah satu tugas Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa proses. Iya. Karena kita tahu ada namanya sengketa proses dan sengketa hasil. Iya. Jadi tentang penyelesaian sengketa ini itu proses pemilu maupun pemilihan itu berbeda ya, karena rujukan undang-undangnya beda. Kalau proses sengketa proses pemilu itu merujuk pada undang-undang pemilu, kemudian kalau penyelesaian sengketa pemilihan itu merujuk pada undang-undang pelaksanaan pemilihan atau pilkada. Jadi itu seputar tentang sengketa. Jadi apalagi tadi pertanyaannya? Siapa saja yang bersengketa ini, Pak? Jadi yang menarik untuk sengketa ini tidak sama seperti penanganan pelanggaran ya. Iya. Kalau sengketa itu dari segi objeknya, iya, itu adalah keputusan iya, KPU atau penyelenggara dan berita acara yang dikeluarkannya. Jadi objeknya itu. iya, Jadi dia fokus terhadap masalah itu. Jadi hanya dua itu. Jadi keputusan KPU terhadap hasil proses pemilu, misalnya penetapan calon, kemudian calon sampai ke calon terpilih. Kalau ada pihak yang tidak setuju terhadap putusan KPU, itu bisa digugat secara sengketa ke Bawaslu. Jadi subjeknya itu adalah KPU sebagai termohon, kemudian peserta pemilu sebagai pemohon. Iya, seperti itu. Ya. Ini kalau dari objek dan subjeknya Pak ya, sudah seperti tadi disampaikan bahwa ada dari jenisnya kita ketahui bahwa ada sengketa proses dan sengketa hasil seperti itu ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan kalau dari rujukan aturannya memang berbeda. Namun kemudian bisa dijelaskan lebih detail Pak terkait perbedaan lainnya, misalnya dari jenis ataupun tahapannya, dan kemudian pihak yang berwenang untuk menangani kedua sengketa ini. Ya, jadi kalau sengketa proses itu yang berhak menyelesaikannya adalah Bawaslu. Bawaslu di seluruh tingkatannya. Jadi kalau biasanya kalau pemilu itu bisa berjenjang, itu di Bawaslu RI, Bawaslu Pusat. Kemudian kalau calon di provinsi, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Itu kalau untuk pemilu.
Demikian untuk pilkada, karena pilkada hanya provinsi, gubernur dan kabupaten kota, biasanya penyelesaian sengketa itu di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Tapi untuk sengketa hasil itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam hal penyelesaian sengketa hanya batas pada penetapan hasil dalam proses yang dilakukan oleh KPU, misalnya dalam proses pencalonan, misalnya anggota DPD. Itu dalam proses misalnya KPU dalam memverifikasi administrasinya, ada keputusan KPU atau berita acara KPU yang tidak bisa diterima oleh pasangan calon atau bakal pasangan calon, itu bisa diselesaikan, disengketa di Bawaslu. Tetapi kalau hasilnya penetapan perolehan suara itu bukan domain Bawaslu. Jadi kecuali kalau ada pelanggarannya di situ. Kalau pelanggaran misalnya dalam proses itu sudah ditangani dalam proses pelanggaran. Tetapi untuk sengketanya itu sudah, kalau hasil sudah di MK. Jadi sebenarnya kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses itu hanya pada proses penetapan calon itu, penetapan calon. Kalau sudah hasil pemilu, sudah berhubungan dengan angka-angka hasil pemilu, itu tidak bisa lagi ditangani sengketa karena dia bukan proses lagi, dia sudah hasil. Makanya itu permohonannya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebagai gambaran ya, bahwa karena ada pertanyaan mengapa Bawaslu atau sengketa tentang hasil pemilu tidak bisa digugat di Bawaslu. Ya karena dia bukan sengketa proses, dia sudah hasil. Bawaslu hanya menyelesaikan sengketa proses, dari proses pencalonan, itu ada verifikasi administrasinya, faktualnya, sampai penetapan calonnya. Jadi itu ya, itu supaya teman-teman di rumah penonton bisa membedakan. Iya Pak, masih terkait penanganan penyelesaian sengketa itu sendiri Pak, tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu perbedaan untuk penyelesaian sengketa di pemilu maupun di pemilihan dari segi rujukan aturannya ya Pak, yang memang berbeda. Nah, apakah ada alasan perbedaan mendasar lainnya Pak selain dari segi rujukan aturan, dan bagaimana kemudian dengan penyelesaian sengketa cepat Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau dari segi proses metodenya itu, kalau sengketa pemilu itu namanya ada adjudikasi, ada sidang. Jadi pemohon itu setelah dia bermohon, itu setelah dinyatakan memenuhi syarat formil maupun material, itu kan dilanjutkan atau dapat diterima. Kemudian ada namanya proses mediasi. Proses mediasi itu adalah sebuah proses itu yang dimediasi oleh Bawaslu antara pemohon dan termohon itu. Kalau antara pemohon dan termohon sudah sepakat, maka tidak perlu dilanjutkan lagi dalam proses adjudikasi atau persidangan. Namun apabila kedua belah pihak itu tidak sepakat, maka itu dilanjutkan di proses adjudikasi atau persidangan itu. Nah, setelah persidangan itu nanti dalam proses yang di sidangnya dipimpin oleh anggota Bawaslu, itu pemohon akan membacakan permohonannya, kemudian jawaban termohon, kemudian ada pembuktian, kemudian ada keterangan saksi, sampai pada putusan. Nah, putusan itu kalau di pilkada namanya bukan sidang adjudikasi, namanya musyawarah. Jadi kalau misalnya terhadap putusan KPU itu ada pemohon atau peserta pemilu yang tidak setuju terhadap putusan KPU, itu bisa digugat di Bawaslu, tapi namanya bukan adjudikasi, tapi namanya musyawarah. Jadi musyawarah penyelesaian sengketa. Dan sebenarnya dulu di musyawarah itu tidak, ya karenanya musyawarah tidak ada adjudikasi lagi, tapi memang di peraturan Bawaslu memang memungkinkan itu. Jadi ada namanya ya seperti mediasi musyawarah untuk kesepakatan. Tetapi kalau kedua belah pihak juga tidak bersepakat, maka Bawaslu akan membuat putusan. Nah, dan itu perbedaannya. Jadi kalau di pemilu namanya adjudikasi, di pilkada namanya musyawarah. Ya.
tapi substansinya sebenarnya sama. Iya. Sebenarnya ini yang jadi seharusnya undang-undang pilkada terakhir itu harusnya ketika dirubah dia merujuk pada istilah pemilu itu seharusnya sama kan. Iya. Tapi karena undang-undang pilkada tidak dirubah ya, pada pemilu pilkada terakhir kan tidak dirubah, maka sehingga masih nomenklaturnya itu masih musyawarah, sehingga dalam prakteknya Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pilkada itu namanya musyawarah, bukan sidang adjudikasi. Namun berarti bedanya juga ya dari segi metode, dari objeknya sama ya, itu putusan Bawaslu. Tetapi dalam ada juga ya dari prosesnya. Iya. Itu kalau kedua-duanya itu putusan Bawaslu itu bisa digugat lagi. Jadi kalau ada yang tidak sepakat lagi terhadap putusan Bawaslu terhadap sengketa itu, pemohon itu bisa melakukan banding. Banding itu langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kalau di Makassar, karena putusan Bawaslu itu sudah setara dengan Pengadilan Tata Usaha tingkat negeri ya. Jadi makanya kalau ada putusan Bawaslu terhadap pasangan calon atau sengketa itu, kalau ada banding itu langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kalau untuk Gorontalo di Makassar. Dan putusan Pengadilan Tinggi itu adalah dia bersifat final. Jadi kalau sudah diputuskan ya final, wajib dilaksanakan oleh negara. Kecuali kalau putusannya lain, biasanya kan sampai ke MA. Jadi itu perbedaan mendasar terhadap metode antara sengketa pilkada dan sengketa pemilu, atau istilahnya sengketa pemilihan dan sengketa pemilihan umum. Iya, oke, sahabat Bawaslu sekalian, menarik sekali apa yang kita perbincangkan dengan narasumber kita hari ini terkait penyelesaian sengketa. Namun sebelum kita lanjut, kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaharudin Umar, atas nama pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, menyampaikan selamat ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota yang ketiga. Tepatnya pada hari ini, Minggu 15 Agustus tahun 2021. Semoga dengan usianya yang sudah 3 tahun, meskipun ini masih usia muda, semakin menjaga dan meningkatkan semangat integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Selamat kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya di Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di Orasi edisi hari ini dengan topik obrolan kita terkait problematika penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan, dengan narasumber saat ini adalah Bapak Ahmad Abdullah selaku anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang juga merupakan Koordif penyelesaian sengketa. Nah, langsung lanjut lagi nih Pak, obrolan kita terkait penyelesaian sengketa ya, dikaitkan dengan
momen kontestasi pesta demokrasi sebelumnya, yakni di pemilu 2019 dan pemilihan di 2020 kemarin, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo nih Pak. Sejauh ini apakah Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Gorontalo ini pernah menanganinya Pak? Dan jika memang iya, berapa yang ditangani? Kemudian bagaimana proses penanganannya? Nah, bisa juga dijelaskan di sini Pak, mungkin terkait tentang bagaimana sih prosedur ataupun mekanisme untuk pengajuan sengketa di Bawaslu itu sendiri. Ya, jadi selang pemilu 2019 ya. Iya. Kemudian pilkada di 2020. Jadi catatan yang ada di saya, pada tahun 2019 itu terdapat 10 permohonan ya sengketa dengan 4 yang diputuskan oleh Bawaslu. Jadi 2 itu diputus dalam proses mediasi oleh Bawaslu Kota Gorontalo. Kemudian 2 diputus di Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan hasil putusan yang 1 dikabulkan dan 2 ditolak. Jadi gitu ya. Jadi pada proses pemilu tahun 2019 Bawaslu provinsi itu juga sudah melakukan penyelesaian sengketa. Jadi ada kurang lebih 10 permohonan. Iya. Walaupun terakhirnya yang dikabulkan hanya 1 dan 2 ditolak karena itu yang di provinsi, kemudian ada yang lain di Kota Gorontalo. Kemudian tahun 2020 untuk pilkada di tahun 2020 ada 3 kabupaten ya. Jadi Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Bonebolango. Dan dari catatan kami itu ada 8 permohonan sengketa yang masuk. Jadi di antaranya 1 di Kabupaten Bonebolango, 4 di Kabupaten Gorontalo, 3 di Kabupaten Pohuwato. Dari 8 permohonan tersebut 2 sampai pada proses putusan dengan hasil menolak permohonan, yakni di Pohuwato. Kemudian kita tahu di Kabupaten Gorontalo itu memang ada 4 permohonan, tapi itu tidak bisa diregistrasi karena objeknya itu bukan atau pihak yang bermohon itu adalah pihak yang tidak dirugikan secara langsung. Jadi itu yang uniknya di penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada pemohon yang tidak dirugikan oleh putusan KPU dari penyelenggara, maka dia tidak bisa diregistrasi. Lain halnya kalau penanganan pelanggaran, siapa saja bisa melaporkan. Ini memang harus sudah ditentukan bahwa yang bisa memohonkan itu hanya peserta pemilihan, dan yang diadukan adalah yang termohon adalah KPU sesuai jenjangannya. Dan yang menarik di situ, jadi kalau misalnya dia calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, jadi kalau calon yang dinyatakan lolos, maka permohonannya itu tidak bisa diterima. Memang ada beberapa daerah yang menerima, tapi itu kan seharusnya tidak bisa karena dia tidak dirugikan ya, dia sudah ditetapkan apa yang dirugikan. Tapi kalau ada proses pelanggaran di situ bisa ditangani dengan prosedur penanganan pelanggaran. Makanya di Kabupaten Gorontalo pun 4 masuk yang bermohon sengketa, tapi itu dilimpahkan menjadi kasus penanganan pelanggaran. Itu sudah putus sampai ada putusan pengadilan ya. Semua masyarakat Gorontalo tahu proses pilkada kemarin kabupaten. Itu catatan yang ada di Bawaslu terhadap di 2 pemilu itu. Jadi pemilihan umum tahun 2019 dan pilkada di 3 daerah tahun 2020. Masih berkaca dari penyelenggaraan pemilu 2019 dan pilkada di 2020 kemarin Pak, khususnya di Provinsi Gorontalo, dikaitkan dengan penyelesaian sengketa itu sendiri Pak. Bagaimana Bapak menilai terkait problematika penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan ini pada kontestasi tersebut Pak? Oh ya, saya lupa tadi ya. Jadi dalam prosesnya Bawaslu kita menggunakan sistem yang ada namanya sistem informasi penyelesaian sengketa Bawaslu. Jadi permohonan secara online. Jadi sebenarnya pemohon itu tidak perlu datang langsung ke Bawaslu untuk mengajukan permohonan. Dia bisa membuka situs di website Bawaslu, SIPS namanya atau sistem. Jadi dia sudah bisa mengisi formulir permohonan di data itu. Nah, namun prosesnya sudah selesai untuk mengantarkan dokumen karena ini berhubungan dengan data masalah hukum,
Maka tidak cukup data yang ada di internet itu, di website itu. Dia harus juga mengantarkan dokumennya itu di Bawaslu, di kantor Bawaslu. Ini sebenarnya cara Bawaslu untuk memudahkan, apalagi ya di situasi terakhir 2 tahun itu. Ini kalau misalnya orang tidak bisa bertatap muka langsung, maka dia bisa online. Dan itu karena waktu penyelesaian sengketa itu sangat mepet waktunya, makanya orang tidak bisa itu hanya karena asal waktu, baru dia kehilangan hak konsumen untuk melakukan permohonan. Makanya dibuat lewat jalur permohonan online atau SIP. Dan ini sebenarnya juga sangat membantu Bawaslu dan juga masyarakat umum, karena dari data proses itu masyarakat secara update bisa mengecek perkembangannya. Jadi dia ketika dia mengajukan permohonan, dia tidak perlu datang ke Bawaslu lagi untuk mendengar informasinya kapan sidangnya. Dia lihat saja di sistem itu, apakah permohonannya itu masih ada perbaikan, atau misalnya permohonannya itu secara formil atau materinya tidak bisa diteruskan. Itu bisa dicek situ, dia tidak perlu datang ke kantor. Demikian juga masyarakat luas bisa memantau perkembangan itu. Jadi masyarakat bisa memantau langsung proses administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi ini mendukung proses transparansi dan pemilihan. Jadi ini sistem dalam yang dilakukan oleh Bawaslu, dan pada pemilu 2019 itu sudah dilakukan juga, dan pilkada 2020 juga sudah dilakukan. Itu yang berhubungan dengan proses tadi. Iya. Nah, Pak, masih terkait SIPS tadi, Pak, yang Bapak sampaikan, SIPS, sistem informasi penyelesaian sengketa ya, Pak, seperti itu. Ya, nah kita bersama bahwa aplikasi ini tentunya tujuannya untuk mempermudah setiap orang untuk mengajukan permohonan ke Bawaslu tanpa harus repot-repot datang langsung ke kantor Bawaslu seperti itu ya, Pak ya. Sejauh aplikasi SIPS ini, Pak, apakah Bawaslu Provinsi Gorontalo pernah menerima permohonan sengketa melalui aplikasi ini? Dan apakah kemudian aplikasi SIPS ini hanya yang mengetahuinya hanya ya internalnya Bawaslu, kemudian terkait sosialisasi dari Bawaslu sendiri ke masyarakat tentang keberadaan SIPS ini bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya, secara teknis sistem itu sudah dikembangkan, bahkan jadi ini sudah SIPS 1.01 ya, ini yang kedua. Kemudian ini soal untuk pemilu 2024, Bawaslu juga sementara merancang untuk pengembangannya. Jadi sebenarnya SIPS ini sangat membantu ya, jadi membantu masyarakat sebenarnya. Tapi karena kebiasaan kita masih manual, maka orang itu merasa tidak bisa kalau hanya melapor lewat online, dia harus datang. Tidak salah. Ya, jadi tetapi tugas Bawaslu adalah walaupun dia nanti datang langsung ke kantor Bawaslu, Bawaslu itu atau timnya itu, ada namanya operator itu, dia tetap harus menginput di SIPS itu. Ini penting karena supaya masyarakat itu bisa mengetahui langsung. Jadi lewat website Bawaslu. Jadi sebenarnya itu problemnya memang tadi pertama sengketa ini kan tidak seheboh penanganan pelanggaran. Kalau kita lihat penanganan pelanggaran di pemilu 2 kali pemilu terakhir, memang kalau kita jumlahkan ya ratusan. Ya, beda kalau sengketa hanya puluhan paling banyak. Ada di sini tercatat ada 10, kemudian ada, karena dari segi objeknya memang hanya berhubungan dengan putusan Bawaslu tentang SK-nya. Tapi kalau penanganan pelanggaran dan Bawaslu luas sekali ya. Orang saja pasang baliho salah, orang saja ngomong di media, itu banyak. Makanya dalam segi publikasinya jarang orang melirik sengketa itu. Biasanya sengketa itu nanti kalau sudah ada putusan, itu yang ramai. Tapi kalau berhubungan penanganan pelanggaran, biasanya itu ditangani oleh divisi penanganan pelanggaran. Yang menarik juga adalah di sengketa namanya ada sengketa cepat ya. Itu diselesaikan oleh penyelenggara di tingkat kecamatan ya, ada Panwascam. Walaupun dia nanti diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, itu problemnya itu di situ, bahwa antara penyelesaian sengketa cepat dan pelanggaran ini sangat dekat. Misalnya begini, ada masalah contohnya misalnya pemasangan alat peraga kampanye.
Itu kalau sebenarnya itu kan tidak diatur detail misalnya tentang cara memasangnya, apakah menghadap kemana, itu kan tidak diatur detail. Itu sebenarnya bisa dilakukan secara cepat. Misalnya ada baliho atau alat peraga yang dipasang oleh calon A, kemudian calon B merasa bahwa spanduknya itu terhalangi oleh itu sebenarnya bisa dilakukan kesepakatan di sengketa cepat itu. Tetapi orang kebanyakan itu susah tidak menempuh jalan itu, dia tetap menggunakan pelanggaran administrasi. Makanya jumlah kasus penyelesaian sengketa itu lebih sedikit kalau penanganan pelanggaran lebih banyak. Karena misalnya tadi orang itu kalau ada yang pemohon atau pelapor itu dia lebih setuju diajukan lewat proses penanganan pelanggaran. Tapi untuk penanganan pelanggaran itu Bawaslu tidak membuat keputusan kalau dia hanya rekomendasi kepada pihak dia. Kalau dia pidana dilanjutkan di proses pidana umum, tetap dia akan dilakukan penyidikan di polisi, kejaksaan, pengadilan. Tapi kalau sengketa itu berupa putusan. Makanya hasil putusan Bawaslu itu bandingnya itu ke PT Tun, PT UN. Kemudian kalau hasil pelanggaran itu rekomendasinya ke peradilan umum. Jadi sebenarnya problem secara umum di penyelesaian sengketa tidak, tapi dia tidak terlalu banyak diungkap itu karena memang spesifik, tidak seperti itu, sehingga jarang diberitakan tentang sengketa karena dari segi jumlahnya sedikit ketimbang penanganan pelanggaran administrasi maupun pidana. Sebagai Koordif penyelesaian sengketa nih Pak, sejauh ini apa yang akan ataupun yang sudah dilakukan untuk kepentingan suksesi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang Pak? Ya, jadi sekarang Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu RI, jadi kita sudah pertama lakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan atau penyelesaian sengketa di dua pemilu ini, pemilu Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada. Memang kami berharap seharusnya aturan itu sama ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem pemilu ya seharusnya jangan seperti Pilkada ya. Kalau misalnya adjudikasi ya jangan musyawarah, atau kalau musyawarah ya musyawarah gitu. Supaya orang tidak bingung mengapa pemilu prosesnya lewat adjudikasi, kemudian di Pilkada lewat musyawarah. Nanti ke depan itu yang direkomendasikan ke pembuat undang-undang bahwa itu disatukan. Kemudian Bawaslu itu akan memaksimalkan penggunaan aplikasi itu. Karena kemungkinan ke depan itu karena situasi pandemi masih seperti sekarang ini ya bisa saja mungkin kan di 2024 masih itu untuk mengurangi kontak langsung atau kerumunan itu, nanti Bawaslu itu dia akan merancang pengembangan dari sisi bahkan persidangan itu kalau bisa persidangan online juga. Jadi karena di situasi pandemi seperti ini kalau mau sidang biasanya banyak pendukungnya ya, kalau dikhawatirkan akan ada penularan lagi virus ini maka diupayakan juga sidangnya pun dalam sidang online, tapi tidak menghilangkan asas-asas dalam proses penyelesaian sengketa. Tapi gitu ya, jadi kalau kendalanya tidak terlalu seperti Koordif pengawasan dan penanganan pelanggaran karena kita itu lebih fokus pada hanya sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Tetapi sebenarnya kalau melihat perkembangan pemilu di negara maju itu justru kebanyakan orang itu menggunakan metode musyawarah itu sebenarnya penyelesaian sengketa. Jadi tidak perlu orang kalau hanya salah spanduk tidak perlu dipidana kan. Cukup saja mereka bersepakat, oke, saya akan pindahkan baliho saya atau alat peraga saya, atau dia minta maaf saja. Kalau semua proses juga diselesaikan secara pidana, ya pasti penjara itu tidak cukup kan? Karena orang kan ujungnya yang namanya pidana itu ya sanksinya penjara kan. Iya betul. Dan pemilu yang beradab itu sebenarnya itu mengedepankan situasi musyawarah itu. Makanya
kalau ada masalah yang kecil-kecil sebenarnya bisa diselesaikan secara proses sengketa itu. Makanya di sengketa itu namanya ada mediasi itu. Jadi sebelum Bawaslu memutuskan atau dalam proses pembuktian di persidangan, musyawarah atau mediasi itu. Jadi kalau bersepakat, oke, saya akan misalnya KPU sudah sepakat dia akan memperbaiki putusannya, ini masalah selesai. Atau dalam antar peserta dia akan memperbaiki misalnya posisi spanduknya, atau kan sudah selesai, atau orang cukup minta maaf kalau tidak mengaku bersalah. Tapi kan lagi-lagi di kita ini orang itu terlalu tendensi kalau orang bersalah maunya dihukum secara pidana. Ke depan kita berharap karena pemilu ini harus pemilu damai, pemilu yang beradab, diselesaikan juga secara beradab. Dan salah satu cara orang beradab menyelesaikan masalah itu karena bermusyawarah. Iya, betul. Ya, tidak perlu harus lapor polisi, jaksa, di pengadilan, kan hanya urusan kecil, kita rugi materi, rugi waktu. Bahkan dalam namanya proses seperti itu pasti ada hati yang terluka. Ya. Kalau kita bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, itulah cara yang paling beradab. Saya pikir itu ya. Jadi catatan saya ke depan, mudah-mudahan model penyelesaian sengketa ini adalah menjadi model yang dianut. Karena di negara-negara maju demokrasinya itu penegakan hukum pemilu itu lebih pada pendekatan penyelesaian sengketa atau musyawarah. Tidak perlu lagi orang dipidana atau Saya pikir itu catatan kami terhadap proses ini. Iya. Nah, selain terkait penyelesaian sengketa sendiri, Pak, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo nih, Pak, harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang ini apa, Pak? Khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat pada umumnya. Ya, sebenarnya kalau pemilu itu berjalan jujur, adil, kemudian bebas, rahasia, dan menggunakan prinsip-prinsip pemilu yang jurdil tadi, sebenarnya tidak perlu Bawaslu. Bawaslu itu kan ada karena ada ketidakpercayaan terhadap proses itu. Makanya ini yang kita bangun, trust ya. Jadi kejujuran dan keadilan itu bukan hanya untuk penyelenggara, peserta juga sudah harus sejak awal dia, kalau ada calonnya yang sejak awal tidak memenuhi syarat, ya dia jujur saja bahwa calonnya tidak memenuhi syarat administrasi, itu tidak perlu. Tapi kan selama ini kan sudah diselesaikan di KPU Bawaslu semua itu. Makanya ke depan yang kita minta untuk jurdil, adil itu bukan hanya penyelenggara, tapi peserta juga, masyarakat juga. Untuk pengawasan pemilu, mengawasi misalnya Gorontalo yang ribuan desa, kemudian puluhan ribu pemilihnya, Bawaslu yang hanya berapa orang di kabupaten, hanya 3 orang, itu tidak cukup pasti. Makanya dalam slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, sebenarnya itu ke depan itu kita harus mendorong ada namanya pengawasan partisipatif. Jadi masyarakat secara sukarela untuk melakukan pengawasan pemilu. Jadi dia kalau melihat, mendengar ada pelanggaran, ya dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah proses pemilu kita ini bukan sesuatu yang angker biasanya kan. Padahal pemilu itu pesta, halnya orang bergembira, tidak mencekam ya. Jadi orang saja kalau mau pemilu itu ya sudah takut bicara, santai saja kan. Ke depan itu kita mau bangun pemilu seperti itu, pemilu yang damai dan menggembirakan, itu pemilu yang elegan. Jadi kalau kita berharap itu, jadi itu bisa dibangun apabila stakeholder pemilu ini ya, mulai dari peserta pemilu, ada partai politik sana, calon, kemudian penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, KPU, DKPP, sampai jajaran tingkat bawahnya, dan seluruh elemen masyarakat, lembaga negara, ada pengadilan, jaksa, polisi. Kalau semua sepaham, kita membangun pemilu, insya Allah itu bisa tercapai. Ya, tercapai. Itu harapan kita, dan itu dimulai dari perbaikan regulasi. Insya Allah tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih antara pilkada dan pemilu. Kalau regulasinya bagus, penyelenggaranya bagus, pesertanya bagus, pasti hasil pemilu itu bagus. Dan sebenarnya pemilu itu hanya proses, bukan tujuan. Jadi misalnya kita memilih anggota DPR kan ada proses demokrasi, bukan tujuan. Tujuan terakhir dalam proses pemilu adalah terpilihnya pemimpin atau penyelenggara negara
yang berkualitas itu, dan itu bisa ditentukan. Jadi ke depan kalau kita ingin hasil yang bagus, kita harus mulai dari proses yang baik. Saya pikir catatan saya itu untuk pelaksanaan podcast saya. Iya, sahabat Bawaslu sekalian, demikian obrolan kita dengan narasumber kita terkait penyelesaian sengketa nih Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama kami di Orasi edisi hari ini di tengah kesibukan Bapak, kami yakin dan percaya itu. Nah, mungkin sebelum ditutup kami persilakan Pak untuk menyampaikan closing segmennya. Ya, terima kasih saya ucapkan ke teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota atas dibuatkan podcast obrolan demokrasi atau orasi. Insya Allah ini akan membantu Bawaslu dalam melakukan sosialisasi terhadap kegiatannya. Bawaslu sekarang kan bukan Bawaslu yang ad hoc. Iya. Dia hanya ada kalau pemilu. Sekarang karena Bawaslu Kabupaten Kota sudah dia bersifat tetap, maka secara berkelanjutan, berkesinambungan dia harus melakukan kegiatan. Nah, saya berharap juga ke teman-teman Bawaslu tetap aktif. Iya. Walaupun di situasi sekarang itu kadang sering ada WFH, tapi kita sepakat. Kemudian juga untuk masyarakat tetap mendoakan Bawaslu, mendukung Bawaslu, KPU. Mudah-mudahan kami penyelenggara ini tetap diberi kesehatan untuk konsisten terhadap amanah undang-undang ini sebagai lembaga untuk mengawasi pemilu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian, demikian obrolan kita dengan narasumber kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian sebagai ilmu yang berguna nanti tentunya untuk persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang yang lebih baik. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, akhirnya kami mohon sekali lagi tetap untuk bisa mendukung kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa juga dengan cara aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Bawaslu sekalian selalu update dengan apa yang kami sampaikan lewat channel YouTube kami. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata saya Windy pamit undur diri, sampai jumpa di edisi orasi selanjutnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.